ada apa di Papua ini? Setan sedang mengacak-acak betul karena kekayaan alamnya luar biasa. Saudara, ada banyak hal yang menyebabkan saya harus ke Papua. Salah satunya adalah gara-gara itu. Tahun 88 sejarah mencatat 88 setelah sidang umum MPR, saya lupa yang keberapa tahun 88 itu, maka ada TAP MPR yang berbunyi pembangunan kawasan timur Indonesia, disebut IBT. Masih ingat tahun itu? Nah, begitu pemerintah menetapkan kawasan timur Indonesia dibangun, itu adalah Papua atau Irian Jaya waktu itu. Sejak 88 sampai hari ini, saya 20 tahun TAP itu berlaku, ketetapan MPR berlaku. Maka Papua diserbu oleh orang. Karena apa? Uang mengalir ke sini. Waktu itu saya belum ke Papua, saudara. Tapi saya tertarik memperhatikan hal-hal itu di negara ini. Nah, saya itu cari mengapa pemerintah menetapkan IBT, kawasan IBT, terus dirubah lagi kawasan timur Indonesia, intim, dirubah lagi karena terus mencari bentukan yang tepat. Waktu itu Pak Habibie masih Menristek, dipercaya oleh pemerintah kita untuk mengelola. Nah, salah satu berita yang menarik pada tahun itu di koran Kompas, sayang saya nggak clipping karena waktu itu saya begitu, yang saya cuma ingin tahu aja. Pak Habibie sedang membuat proyek besar di Lembah Mamberamo. Proyek itu luasnya seluas Pulau Jawa, karena Irian ini, Pulau Papua ini luasnya 3,5 kali Pulau Jawa. Nah, Mamberamo itu wilayah kosong. Pak Habibie bilang begini, setengah dari proyek ini akan dibuat lahan padi, jadi akan jadi pemasok beras nasional. Yang separuh akan jadi kawasan industri internasional. Ini hal yang luar biasa. Mengapa? Dengarkan, ini kisah menarik. Tahun 70-an akhir awal 80-an, negara-negara industri dunia itu sudah melihat kalau negara-negara industri dunia tidak segera menemukan sebuah lokasi yang memenuhi 3 kriteria. Orang Papua harus tahu ini. Saya bukan orang Papua, tapi harus tunjukkan hal ini tahun 80-an yang lalu. 1. Sebuah wilayah yang penduduknya sedikit. 2. Kalau saya ketemu wilayah penduduk sedikit, yang per kilometer persegi itu cuma 0,00 sekian orang. Yang kedua kriterianya, yang sumber daya airnya harus memadai. Yang nomor 3 ini penting, wilayah itu jauh dari wilayah negara-negara. Maka para negara industri dengan foto satelit mereka mengintai bumi ini, mana lokasi yang memenuhi 3 kriteria itu. Ini dahsyat. Setelah 4-5 tahun mereka mensurvei, mereka buat studi kelayakan. Akhirnya suatu hari, pada awal kira-kira tahun 82-83 saya lupa, mereka duduk bersama di Jenewa, mengumpulkan semua data foto satelit dan data studi kelayakan mereka. Ringkas saja, ternyata mereka menemukan satu tempat saja yang memenuhi 3 kriteria itu, adalah Mamberamo. Dengar ini baik-baik. Maka datanglah utusan mereka ke pemerintah Indonesia untuk menceritakan betapa hebatnya Mamberamo. Saudara, tahun 88 sudah disurvei. Itu kalau sungai Mamberamo diolah jadi tenaga energi atau listrik, itu kekuatannya waktu itu 16 kali kekuatan listrik seluruh Arab Saudi. Kenapa saya bisa tahu jelas begini? Salah seorang anak kami lulusan Bremen dari Jerman itu pernah kerja dengan kelompok mereka. Nah, data itu ada sampai hari ini. Bahkan mereka sudah membangun sebuah perkotaan, kantor-kantor, dengar istilahnya, international industrial estate. Jadi industri perumahan, kata estate tahu ya, proyek perumahan, tapi ini untuk industri yang internasional. Itu gedung-gedung pencakar langit, gedung terendah itu 40 tingkat, saudara. Sudah ada gambar dan maketnya, saya lihat sendiri.
Saya lihat itu, wow. Dan di bumi Memberamo itu ada 3 bahan tambang yang sangat menolong industri. 1 uranium, 2 aluminium, 3 itu nikel. Jadi kalau mereka mengorek itu, membongkar tanah itu, 1, penduduk sedikit, jadi nggak banyak memindahkan orang. 2, sungai begitu panjang, listrik bisa. 3, lihat peta. Begitu mereka terbang dengan pesawat bawa bahan hasil industri, begitu mereka mengapalkan kapal mereka dengan pelabuhan besar, nggak ada tetangga-tetangga negara lain, itu lautan lepas. Dan secara peta, dari utara Papua ini, itu ke selatan, ke Afrika dekat, ke Amerika Selatan dekat, ke Australia dekat, ke utara Eropa, ke bagian kiri sana, Eropa dekat, ke Amerika Utara dekat juga. Kenapa Tuhan ciptakan Pulau Papua begitu strategis? Dan kenapa harus Injil duluan? Tanggal 6 Agustus kemarin, setelah tanggal 4 ada demo damai. Saya dipanggil ke Jayapura, duduk di kantor Sinode. Ini pertama kali saya ketemu dengan Ibu Pendeta Clay, Ketua Sinode GKI, perempuan pertama. Saya baru tahu orangnya galaknya luar biasa itu Bu Clay. Saya kaget dia ngomong, tapi saya setuju. Dihabiskan semua laki-laki itu. Apa yang kerjanya pendeta-pendeta ini? Kalau cuma taunya mabuk saja. Oh itu Ibu Clay, kita bersyukur di GKI Papua punya pemimpin sendiri hebat. Dia dengan tegas melarang. Sejak saya jadi ketua sinode, saya melarang semua anggota pendeta GKI ikut politik dan jadi caleg. Begitu saya tahu jadi caleg, langsung saya pecat. Tepuk tangan semua itu. Awas yang patah kosa kalau jadi caleg juga ketobat kamu. Jangan ikut-ikutan untuk apa? Layani Tuhan pada jalur kita. Oke. Nah, kenapa kami duduk di kantor sinode hampir 5 jam dengan semua pemimpin-pemimpin gereja? Saya bersyukur, saya dari pesat dilibatkan, dipanggil untuk itu. Saudara, kita bicara bagaimana serangan di tanah ini. Terus mengerti, kita banyak bahas masalah IJB. Saya kaget dapat data-data tentang IJB. Di situ saya tahu kenapa dari dulu saya nentang ini dimekarkan jadi provinsi. Tanggal 6 saya baru tahu. Oh pantas Tuhan. Masih ingat berapa kali saya khotbah sebelum IJB jadi provinsi? Saya paling menentang. Jangan. Ini ada maksud jahat. Tapi terlambat. Sudah terjadi. Kalau saudara ingin tahu peta bagaimana, saya beritahu nomor telepon. Seorang anak Tuhan, orang Papua, saya lupa siapa, sambil menangis dia menerangkan bagaimana Papua. Begitu gereja, mari kita bangkit, bukan dengan kekuatan fisik, kekuatan Roh Kudus. Amin. Untuk menyatakan Injil yang benar di tanah ini. Baik, saya kembali kepada sungai, supaya kita tahu. Jadi saudara, mengapa debit air yang keluar dari mata airnya lebih kecil dari debit air yang keluar dari muaranya? Nomor 1, ada hujan yang turun menambahi debit atau volume air sungai itu. Katakan amin. Nomor 2, ada 3 ya. Nomor 2, di sepanjang aliran sungai itu pasti ada sungai-sungai kecil yang mengkontribusikan dirinya ke sungai besar itu. Nomor 3, pasti ada mata air kecil yang muncul di sepanjang aliran sungai itu. Maka itu, kalau pemasukan saudara misalnya cuma 2 juta sebulan, misalnya sambil tengah-tengah, ada yang cuma 300.000 misalnya, jangan takut untuk memberi lebih. Karena hidup ini pasti ada yang namanya bonus. Nah, rakusnya kita bonus dimplok pisan. Ini bahasa Jawa. Iya, rakusnya kita bonus kita makan sendiri. Padahal bonus itu bukan jatah kita. Itu jatah untuk kemuara. Kok nggak ada yang ngamen?